Jonah Berry dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1983 di kota kecil Bristol, Tennessee. Dia lincah, mudah bergaul, banyak teman, dan selalu menjadi bagian pesta. Di sekolah, dia menjadi anggota tim cheerleader. Setelah SMA, Jonah mendaftar di Universitas East Tennessee, di mana Jonah belajar psikologi dan kriminalitas. Sambil kuliah, dia juga bekerja paruh waktu di pusat pendidikan anak-anak. Di masa kuliah, Jonah bertemu Jason White, dan mereka berpacaran selama beberapa tahun. Dan sesaat sebelum lulus, mereka bertunangan. Pada akhir 2004, ketika Jonah berusia 21 tahun, dia mengejar gelar master di bidang psikologi, yang mengharuskannya untuk sementara waktu pindah ke Knoxville untuk belajar di universitas berbeda. Setelah dia bekerja di pusat anak-anak, dia sadar bahwa hasratnya di bidang ini, dan Jonah bercita-cita menjadi psikolog anak. Pacarnya Jason melanjutkan kuliah di negara bagian lain. Dia mengejar gelar hukum. Mereka mempersiapkan pernikahan mereka beberapa bulan kemudian. Di Knoxville, pada minggu pertama, Jonah tinggal di apartemen temannya bernama Jason Amami. Jason pernah belajar bersama Jonah dan pacarnya di universitas. Setelah mereka lulus kuliah, Jason pindah ke Knoxville. Jason Amami tinggal di apartemen 2 kamar, dan dia setuju menampung Jonah sampai Jonah menemukan apartemennya sendiri. Jonah bekerja di 2 pekerjaan part-time, di toko perhiasan dan di rumah sakit anak-anak. Pada malam tanggal 5 Desember 2004, setelah dia menyelesaikan shiftnya, Jonah pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah Natal. Ketika dia sampai di rumah, Jonah membungkus hadiah Natal untuk anak-anak di pusat anak-anak. Dia mengobrol dengan tetangga apartemennya dan pergi ke kamarnya. Jonah mengobrol dengan pacarnya di telepon dan dia pergi tidur. Jam 4 pagi, Jason Amami terbangun oleh teriakan seorang wanita. Jason mengira bahwa itu Jonah mengalami mimpi buruk dan Jason pergi ke kamar Jonah. Pada saat itu, seorang laki-laki keluar dari kamar Jonah, dan Jason melihat sajam di tangan laki-laki itu. Penyerang itu segera menyerangnya dan memberi Jason beberapa pukulan. Jason mencoba membela diri dan dia berhasil menangkis serangan itu dan mendorong laki-laki itu menjauh dan keluar dari apartemen. Jason dengan cepat berlari ke apartemen tetangga dan dia mulai mengetuk setiap pintu. Jason Amami berlari ke toko 24 jam terdekat yang berjarak hampir 1 kilometer jauhnya. Setelah melihat laki-laki yang berlumuran darah itu, penjaga toko segera menelpon 911 dan Jason menjelaskan apa yang terjadi. Polisi tiba di apartemen Jason, segera menemukan Jonah terbaring di lantai di samping pintu koridor yang menghubungkan 5 apartemen. Jonah masih hidup, tapi dia hampir tidak responsif terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika Jonah dimasukkan ke ambulans, petugas polisi bertanya apa penyerangnya ada di apartemen itu. Dan petugas itu pikir dia melihat Jonah mengangguk sedikit. Petugas polisi itu menggeledah seluruh gedung dan area sekitarnya, tetapi gagal menemukannya. Jonah dengan cepat dilarikan ke rumah sakit. Tapi, walaupun ada upaya para dokter, mereka tidak dapat menyelamatkan Jonah. Para medis menetapkan Jonah menderita lebih dari 20 luka sajam, sedangkan Jason Amami berhasil selamat. Jason mengalami
8 luka sajam dengan 1 luka serius. Detektif mulai menyelidiki TKP, dan noda darah di koridor. Detektif bisa menyimpulkan bahwa Jonah sudah berusaha berlari ke apartemen tetangga untuk mencari bantuan. Tapi tidak ada dari 4 tetangga apartemen yang membukakan pintu. Penyelidik menemukan senjata pembunuhan di sebelah pintu kamar Jonah. Si penyerang memukul dengan sangat kuat sehingga bilah sajam itu bengkok, dan polisi menemukan jejak darah di dekat pintu belakang apartemen dan di tangga dari lantai 2 ke arah jalan. Mengingat Jason dan Jonah telah keluar dari pintu depan, detektif menyimpulkan bahwa penyerang telah meninggalkan apartemen dari pintu belakang. Petunjuk lain ditemukan di kamar Jason. Polisi menemukan sebagian jejak kaki yang mungkin ditinggalkan oleh pelaku ketika dia mengikuti pemilik rumah dan menyerangnya. Mengingat kebrutalan yang dilakukan penyerang kepada Jonah, polisi curiga bahwa kejahatan itu bersifat pribadi. Polisi mengamati tunangan Jonah. Meskipun dia berada sekitar 1000 km dari Knoxville, teman dan keluarga pasangan itu mengatakan bahwa pasangan itu memiliki hubungan yang sangat baik. Dan sepertinya tunangannya tidak ada motif melakukan kejahatan keji itu. Tunangannya mengetahui kematian itu pada jam 10 pagi ketika ibunya menelponnya. Dia mengatakan setelah dia menerima telepon itu, tunangan Jonah jatuh pingsan dan butuh waktu lama untuk pulih. Dia harus meminta tetangganya untuk memesankan tiket untuknya dan menyiapkan kopernya karena dia tidak mampu melakukan apapun sendiri. Detektif memeriksa alibinya dan menyimpulkan tunangan Jonah itu secara fisik tidak dapat melakukan perjalanan ke Knoxville. Dia dieliminasi sebagai tersangka. Penyelidik mengalihkan perhatian kepada tetangga Jonah. Tetangga ini tidak punya alibi. Jason ada di apartemen yang sama dengan Jonah dan bisa saja melakukan kejahatan. Keluarga dan teman Jonah mencurigainya, dan sebagian yang lain menganggapnya melarikan diri dari apartemen dan membiarkan Jonah sendirian. Bahkan orang tua Jonah tidak mau Jason menghadiri pemakaman Jonah. Setelah Jason Amami keluar dari rumah sakit, detektif mulai menginterogasinya. Jason tetap pada cerita versi awalnya. Ketika dia berhasil meninggalkan apartemen, Jason percaya bahwa Jonah juga berhasil meninggalkan apartemen karena Jason tidak mendengar teriakan Jonah. Namun polisi tidak percaya cerita Jason. Pertama, yang membuat mereka curiga pada Jason adalah luka-luka Jason, yaitu 7 dari 8 luka adalah luka yang tidak mengancam jiwa, dan luka di tangan kanannya bisa saja karena dia bertahan selama penyerangan. Penyelidik tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa. Jason menyebutkan dia sudah membuang sampah melalui pintu belakang pada malam itu. Tetapi Jason tidak ingat apa dia sudah mengunci pintu atau belum. Detektif terus menekannya dengan memberi perhatian khusus pada pintu yang dia gunakan untuk melarikan diri ke jalan. Jason berkeras kalau dia lewat pintu depan. Tapi polisi curiga Jason sudah berbohong. Jika Jason keluar lewat pintu belakang, itu akan memperjelas jejak berdarah di dekat pintu dan di tangga.
Selain itu, polisi menuduhnya menggunakan dan menjual obat terlarang dan berperilaku agresif ketika tidak dapat memperoleh obat itu. Jason menolak tuduhan ini, tapi penyelidik terus menuduhnya dengan berbagai tuduhan. Jason diminta melakukan tes kebohongan, dan pada akhir tes itu hasilnya adalah Jason sudah memberi jawaban yang salah. Setelah mendengarnya, Jason menjadi histeris. Dia berteriak dia tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Dan Jason takut akan keselamatannya karena pembunuh sebenarnya masih berkeliaran. Tapi polisi tidak mempercayainya, tapi polisi tidak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti yang memberatkan Jason. Hasil penelitian laboratorium terhadap barang bukti ditemukan hasil pada sajam senjata pembunuhan ditemukan 3 DNA pembunuhan, yaitu DNA Jonah, DNA Jason, dan seorang pria yang tidak dikenal. DNA pria tidak dikenal itu juga ditemukan di kamar Jonah, pada pegangan pintu belakang, dan di tangga yang digunakan penyerang untuk melarikan diri. Sidik jari dengan darah korban ditemukan di gagang sajam dan tidak cocok dengan sidik jari Jason Amami. Penemuan ini membuat polisi ragu bahwa Jason adalah pembunuhnya. Bukti itu menunjukkan bahwa ada orang lain hadir di apartemen malam itu. Dengan membandingkan sampel DNA dengan di database kepolisian, tidak membuahkan hasil. Detektif tidak lagi menganggap Jason adalah pembunuhnya. Muncul fakta menarik. Ternyata operator poligraf hanya salah mengartikan pembacaan instrumen. Faktanya, tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Jason sudah berbohong. Namun polisi tidak punya bukti yang mengaitkan Jason dengan zat-zat terlarang. Polisi menuduhnya memakai zat terlarang hanya untuk memberi Jason tekanan tambahan. Parahnya, polisi malah meremehkan parahnya luka-luka Jason. Faktanya, Jason menderita beberapa luka serius dengan paru-paru dan lehernya rusak parah yang tidak mungkin pulih. Kasihan Jason guys. Dari laporan polisi, perusahaan asuransi hanya membayar 25% biaya pengobatan Jason, dan Jason mengalami kesulitan keuangan yang terus-menerus. Polisi mulai menanyai Jason sebagai saksi. Polisi mulai membuat perkiraan profil dari penyerang. Situasi semakin kompleks oleh kenyataan. Jason tidak dapat melihat wajah pelaku karena ruangan gelap dan pelaku langsung menyerang Jason ketika Jason keluar dari kamar. Polisi menemukan hal menarik di dekat belakang tangga. Ditemukan cakra musik berserakan dan stereo player. Polisi berasumsi barang-barang ini adalah milik korban atau Jason. Tetapi Jason menyangkalnya. Menurut Jason, tidak ada satupun dari barang-barang itu ada di apartemennya. Mungkin pembunuh sudah meninggalkan barang-barang itu. Penyelidik menyerahkan perkiraan potret tersangka kepada jurnalis, dan berita itu disiarkan. Polisi menerima ratusan petunjuk potensial. Orang-orang memberikan informasi tentang kenalan yang bahkan sedikit mirip dengan potret itu. Salah satunya tampak sangat menarik bagi detektif. Mereka diinformasikan bahwa di sekitar pembunuh Jonah ada sekelompok remaja yang membobol rumah untuk melakukan pencurian. Salah satunya adalah Michael Perkopov yang berusia 19 tahun, yang mirip dengan potret tersangka. Dan polisi mulai mencarinya. Laki-laki itu sudah dicari-cari polisi karena mencuri.
polisi berhasil menemukannya dan membawanya ke kantor polisi. Penyelidik memperhatikan alas kakinya memiliki pola yang mirip dengan jejak kaki yang ditinggalkan oleh pembunuh. Polisi mengambil sampel DNA dan sidik jari Michael dan mengirimnya ke laboratorium. Polisi menginterogasinya dan mendapat kejutan yang tidak terduga. Michael langsung mengaku bahwa dia dan temannya memang membobol masuk ke apartemen Jonah malam itu. Menurut pengakuan Michael, niat mereka adalah untuk mencuri barang-barang dari apartemen Jonah. Tapi temannya mengambil sajam dan menyerang wanita itu. Namun detektif menjadi skeptis dengan cerita Michael. Pertama, detail yang diceritakan Michael tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dan yang kedua, tidak ada jejak kehadiran dua orang luar di TKP. Hasil laboratorium menyatakan DNA dan sidik jari Michael tidak cocok dengan yang ditemukan di tempat pembunuhan. Dan pola sepatu Michael berbeda dengan jejak kaki di kamar Jason. Polisi menyadari Michael sudah berbohong. Walaupun aneh, situasi seperti ini sering terjadi. Banyak kasus yang melibatkan orang yang mengakui kesalahan orang lain. Mungkin Michael ingin hidup gratis di penjara. Mungkin untuk mencari perhatian dan ada yang mengharapkan imbalan atas informasi. Sejak itu polisi mewawancarai ribuan tersangka dan memeriksa 400 DNA dan belum menemukan kecocokan. Hadiah diumumkan untuk informasi dari kasus ini. Jumlahnya mencapai $60.000 pada Desember 2005. Setahun setelah pembunuhan, gubernur negara bagian menambahkan $20.000 dari kantongnya sendiri untuk menarik perhatian publik. Semua petunjuk berakhir menjadi jalan buntu. Kasus ini menjadi dingin selama beberapa tahun. Pada tahun 2007, orang tua Jonah memutuskan mengadvokasi Undang-Undang Negara Bagian. Orang tua Jonah merasa heran bahwa sidik jari dan DNA pembunuh tidak ditemukan di dalam database kepolisian, mengingat kebrutalan pembunuhan itu. Orang tua Jonah tidak percaya kalau pembunuhan itu adalah kejahatan pertama pelaku. Kemudian orang tua Jonah mengetahui berdasarkan Undang-Undang Tennessee, sidik jari dan DNA hanya akan diambil dari terpidana kriminal pembunuhan. Orang tua Jonah memutuskan untuk memperbaiki situasi ini. Mereka berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang baru yang mengamanatkan pengumpulan sidik jari tersebut dari semua individu yang ditangkap karena kejahatan. Pihak berwenang mendukung undang-undang ini. Pada bulan Mei 2007, undang-undang ini diberlakukan. Terobosan kasus ini, polisi menangkap Taylor Lee Olson berusia 22 tahun karena melanggar ketentuan pembebasan bersyarat. Laki-laki itu sudah dihukum karena pencurian, dan selama penggeledahan di rumahnya ditemukan semak-semak tumbuhan terlarang yang menyebabkan dia ditangkap lagi. Taylor mempunyai sejarah kriminal yang panjang, umumnya karena pencurian, pemalsuan cek, dan pencurian mobil. Taylor sudah ditangkap berkali-kali, tetapi sidik jari dan DNA-nya tidak pernah diambil sampai sekarang. Meskipun dia tinggal dengan pacarnya dan bayinya yang baru lahir, Taylor sering melakukan kejahatan. Ternyata Taylor sudah menjadi perhatian polisi. 5 bulan sebelumnya, polisi menerima petunjuk keterlibatan Taylor dalam pembunuhan Jonah.
tapi polisi tidak pernah mengambil DNA Taylor untuk dianalisis. Karena Taylor ditangkap karena dia melanggar pembebasan bersyaratnya, polisi menginterogasi Taylor tentang kasus Jonah. Taylor menyangkal keterlibatannya dan dia dengan sukarela menyerahkan DNA-nya. Dari hasil laboratorium adalah DNA Taylor sangat cocok dengan sampel DNA di apartemen Jonah. Dan sidik jari Taylor juga cocok dengan sidik jari di senjata pembunuhan. Taylor ditangkap dan dibawa untuk ditanyai. Akhirnya Taylor mengaku malam itu dia mau mencuri mobil Jonah dan masuk melalui pintu belakang untuk mengambil kunci. Ketika Taylor masuk ke kamar Jonah terbangun dan berteriak. Saat itulah Taylor mengambil sajam dapur dan melukainya 20 kali. Walaupun dia mengaku dia tidak bermaksud untuk membunuh siapapun, dan itu semua terjadi secara tidak sengaja. Tidak sengaja, tapi kok 20 kali melukai dengan sajam. Sadis banget. Kriminal banyak berbohong biar dikira baik. Polisi meragukan pengakuan Taylor dan percaya Taylor sudah merencanakan persidangan. Taylor dijadwalkan pada pertengahan tahun 2008 dan dia sudah menyewa pengacara. Rupanya pengacaranya menyarankan Taylor untuk mencabut pengakuannya dan Taylor memberikan versi baru kejadian tersebut. Taylor mengaku dia masuk ke dalam apartemen bersama temannya bernama Noah Cox. Menurut Taylor, ketika dia masuk ke kamar Jonah untuk mengambil kunci mobil, Jonah terbangun dan mengambil sajam dan menusuk Taylor berkali-kali. Taylor berlari keluar apartemen lewat pintu belakang, sementara Noah masuk ke kamar Jonah, di mana Noah mengambil sajam dari tangan Jonah dan membunuh wanita muda itu. Cerita Taylor ini tidak meyakinkan polisi karena tidak ada sidik jari atau DNA dari orang lain ditemukan di TKP. Pada tanggal 28 Maret 2008, Taylor Olson mengakhiri hidupnya di sel penjara. Catatan bundir yang Taylor tujukan untuk keluarganya, kerabat Jonah, dan polisi ditemukan di sebelahnya. Dalam surat untuk detektif, dia sekali lagi mengklaim bahwa temannya, Noah Cox, adalah pembunuhnya, dan dia meminta maaf kepada keluarga Jonah dan keluarganya sendiri. Detektif yakin bahwa Taylor Olson yang melakukan pembunuhan Jonah. Tidak ada bukti keterlibatan Noah Cox ditemukan. Orang tua Jonah percaya kalau Taylor sudah berbohong. Menurut mereka, bila Taylor tidak bersalah, dia tidak akan mengakhiri hidupnya sendiri. Kemungkinan besar karena dia tidak mau menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Beberapa bulan setelah pengakuan, Taylor terus menyatakan kalau dia masuk ke apartemen itu sendirian. Tidak ada seorang pun bersamanya. Jika dia mencoba melindungi temannya, mengapa dia mencabut pengakuannya dan mulai menuduh Noah melakukan pembunuhan? Berikan pendapat kalian, siapakah sebenarnya pembunuh Jonah? Tulis di kolom komentar ya. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran untuk mengunci semua pintu rumah dengan benar. Karena Jason lupa mengunci pintu setelah dia membuang sampah. Berakhir masuknya pembunuh ke dalam rumah. Serem guys, kalau tiba-tiba masuk penjahat ke dalam rumah saat kita dan keluarga sedang tidur. Perlu berhati-hati dan mencek pintu rumah sebelum pergi tidur. Sampai di sini dulu guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton cerita ini sampai akhir.
dan sudah mensubscribe channel ini. Terima kasih banyak ya. Dan yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.